Baik, sebelum kakak mulai, terlebih dahulu kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Ahmad Sofyan, ya. Kakak pengajar sejarah. Nah, mungkin teman-teman juga bisa tahu juga ya. Oke, baik. Yang akan kakak bahas hari ini yaitu materi tentang prasejarah. Nah, sebelum masuk ke prasejarah, kakak ingin tanya, kira-kira pendapat kalian apa yang dimaksud dengan prasejarah? Yuk, silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Penny, Putri, Diva, dan Gina Ayu, silakan. Apa itu prasejarah? Oke. Ya, silakan. Apa itu prasejarah? Anissa Diva bisa menjelaskan apa itu prasejarah? Apa itu prasejarah? Yuk, silakan. Ada yang tahu? Oke. Meisha apa kabar? Gina, Penny, Anissa juga baik. Kita nunggu yang lain dulu nih. Dah, kita mulai ya. Apa yang dimaksud dengan prasejarah? Silakan bisa dilihat. Oke, sebentar. Ya. Oke. Maaf, kakak pengen konfirmasi. Gimana, jelas nggak di slide-nya? Jelas nggak? Jelas, Kak. Baik. Nah, ini ya. Ini yang di... Sebentar. Prasejarah. Kalau kita berbicara tentang prasejarah, ini adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman di mana peninggalannya bukan berupa tulisan, tapi umumnya berupa artefak atau benda dan fosil atau tulang. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat di slide yang pertama. Nah, ini nih. Ya. Jadi urutan materinya adalah pengertian prasejarah, lalu perkembangan bumi, kemudian teori asal-usul manusia, manusia purba, zaman batu, dan zaman logam. Perlu disampaikan juga bahwa untuk pemaparan per slide, kakak ulang 2 kali. Nah, nanti mohon maaf kalau misalkan nanti di tengah materi kakak selalu bilang kecepatan apa enggak, ada yang tanyakan apa enggak, karena itu kendali kakak, takutnya apa yang kakak sampaikan terlalu cepat atau ada yang kurang paham. Mohon dimaklum aja ya. Oke, kita mulai yang poin yang pertama. Pengertian zaman prasejarah. Kalau kita melihat pengertiannya, prasejarah artinya masa praaksara atau nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Kehidupan pada masa praaksara dapat terungkap melalui penemuan fosil dan artefak. Terdiri dari zaman batu dan zaman logam. Kakak ulang sekali lagi. Pengertian dari zaman prasejarah adalah nama lainnya ada zaman atau masa praaksara atau nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Kehidupan pada masa praaksara dapat diungkap melalui penemuan fosil atau tulang, artefak atau benda. Kemudian zaman praaksara dibagi 2. Ada zaman batu dan ada zaman logam. Kenapa disebut zaman batu? Karena peralatan yang digunakan oleh manusia purba umumnya terbuat dari batu. Kenapa disebut dengan zaman logam? Artinya peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada masa itu umumnya terbuat dari logam.
Ini pengertian pertama untuk zaman praaksara. Oke. Sampai sini dulu, ada yang tanyakan nggak? Kak, kalau ada soal kapan Indonesia masuk zaman praaksara, abad keberapa, Kak? Oke. Untuk berbicara Indonesia zaman praaksara, tidak ada sumber yang lain yang bisa menemukan, cuman kata kuncinya adalah ada berdasarkan pembagian zaman. Nanti kakak sampaikan nih. Ya, jadi Indonesia itu memasuki zaman praaksara ini di zaman setelah yang keempat kalau di dasar. Nanti kakak sampaikan, ya. Oke. Baik, nanti kakak sampaikan ya. Nah, sebelum masuk kita mulai berikutnya ada yang disebut apa? Yaitu periode sejarah perkembangan bumi secara geologis. Nah, perkembangan bumi secara geologis dibagi ke dalam 4 fase. Yang pertama ada yang disebut dengan fase arkaikum atau zaman arkaikum, yaitu zaman tertua di mana bumi masih sangat panas dan belum ada kehidupan. Yang kedua ada zaman paleozoikum. Kalau di zaman paleozoikum itu mulai ada tanda kehidupan, binatangnya kecil-kecil, ikannya ada, amfibinya juga ada. Nah, ini untuk zaman Paleozoikum. Nah, kemudian lanjut berikutnya ada Mesozoikum. Mesozoikum adalah masa di mana kehidupan manusia belum ada, tapi hewan yang ada bertubuh besar, seperti dinosaurus, T-Rex, dan lain-lain. Nah, baru manusia purba ada di zaman Neozoikum, yaitu pada zaman Tersier, Kuarter, Pleistocene, dan Holocene. Jadi, kalau kita berbicara zaman Tersier artinya zaman ketiga. Nah, kemudian Kuarter artinya zaman keempat. Itu yang disebut dengan Holocene, ya. Oke. Kemudian di zaman ini muncul manusia purba. Nah, perlu kalian ketahui, tadi ada pertanyaan, Indonesia mulai kapan sih sejak adanya manusia purba, zaman purba? Berarti dilihat dari penemuan fosil tertua yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa fosil tertua adalah fosil dari Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus kurang lebih berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Berarti dapat disimpulkan dengan adanya penemuan itu dapat disimpulkan kehidupan zaman purba berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Begitu ya. Nah, kemudian Meganthropus paleojavanicus nanti akan menjadi manusia pendukung dari kebudayaan Paleolitikum. Nanti kakak akan jelaskan. Kakak ulang lagi ya, teman-teman ya. Jadi periode sesi sejarah perkembangan bumi secara geologis ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan zaman arkaikum. Zaman arkaikum itu disebut dengan zaman tertua, di mana kondisi bumi masih sangat panas dan belum ada kehidupan. Kapan kurun waktunya, Kak? Kurun waktunya kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. 2.500 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut zaman Paleozoikum. Nah, kalau kita berbicara zaman Paleozoikum adalah zaman di mana tanda kehidupan mulai ada. Munculnya binatang kecil, kemudian ikan, amfibi. Nah, ada yang tahu amfibi itu hewan yang kayak gimana sih, teman-teman? Amfibi itu? Coba, amfibi itu apa? Hidup di air dan di darat. Ya, itu amfibi, lalu reptil. Kalau ditanya, Kak, di zaman Paleozoikum itu masanya kapan? Zaman Paleozoikum masanya adalah 340 juta tahun yang lalu. Ingat, kalau Arkaikum 2.500 juta tahun yang lalu,
Paleozoikum ada 340 juta tahun yang lalu. Lalu berikutnya ada zaman Mesozoikum. Mesozoikum di mana kehidupan hewan sudah berkembang dan ditandai dengan munculnya hewan yang bertubuh besar seperti T-Rex, dinosaurus, dan lain-lain. Zaman Mesozoikum itu berada pada masa 140 juta tahun yang lalu, ya. 140 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian berikutnya ada zaman Neozoikum. Kalau kita berbicara Neozoikum adalah zaman di mana munculnya manusia purba, ya. Munculnya manusia purba terbagi ke dalam dua zaman, yaitu tersier dan kuarter. Neozoikum kurang lebih pada masa 140 juta tahun yang lalu. Nah, kalau kita berbicara zaman tersier dan kuarter, berdasarkan sumber yang saya baca, berdasarkan sumber yang Kakak baca dari bukunya Pak Habib Mustofa, bahwa zaman tersier kurang lebih 10 juta tahun yang lalu, itu untuk zaman tersier, dan kemudian kuarter kurang lebih pada tahun 2 juta tahun yang lalu. Tuh ya, untuk zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Sampai sini dulu teman-teman. Ada yang tanyakan nggak? Tidak ada? Ada, Kak. Silakan. Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Siap ini. Lanjut ya, berikutnya ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini dia nih. Ada nenek moyang bangsa Indonesia. Mungkin materi ini bisa kamu pelajari di pelajaran sejarah wajib tentang teori asal-usul atau persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dibagi ke dalam beberapa teori. Ada 4 teori yang menjelaskan. Yang pertama ada teori Yunan, yang kedua ada teori Nusantara, yang ketiga ada teori out of Africa, dan yang keempat ada teori out Taiwan. Jadi kakak ulang sekali lagi, dalam materi nenek moyang bangsa Indonesia atau persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, ada 4 teori yang menjelaskan. Yang pertama ada teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori Taiwan. Nah, kemudian tidak hanya teori yang dijelaskan, ada beberapa bangsa yang melakukan migrasi ke Indonesia. Adapun bangsa tersebut meliputi bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Detro-Melayu. Kakak ulang sekali lagi ya. Selain teori asal-usul nenek moyang, ada beberapa bangsa yang melakukan migrasi ke wilayah Nusantara. Yang pertama ada bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan Detro-Melayu. Sebetulnya bahasa Proto-Melayu dan Detro-Melayu itu bukan yang asing lagi ya buat kita ya. Karena ini nanti artinya untuk Proto-Melayu tua, Detro-Melayu muda. Itu nanti kata kuncinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Yunan. Nah, ini teman-teman ya, silakan dilihat. Yang disebut dengan teori Yunan adalah teori yang menjelaskan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina. Nah, kemudian ada beberapa tokoh yang mendukung dari teori Yunan ini. Yang pertama adalah Muhammad Ali, yang kedua adalah R.H. Geldern, yang ketiga adalah J.H. Karen. Kakak ulang sekali lagi. Jadi ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Ada yang beberapa sumber menyatakan dari Yunan, ada yang sumber menyatakan dari Mongol. Nah, perlu kalian ketahui,
mereka melakukan migrasi itu selain karena untuk menyelamatkan diri dari bencana alam agar tidak punah, mereka juga sering berperang dengan suku lain, makanya mereka pindah. Nah, teori Yunan ini tokoh yang mendukungnya siapa? Yang mendukungnya adalah Muhammad Ali, itu yang pertama. Yang kedua ada R.H. Geldern, dan yang ketiga ada J.H. Keren. Nah, ini untuk salah satu pendukungnya. Kita kalau melihat sebuah teori, tidak asal ujug-ujug ngasih teori, tidak. Tapi ada yang disebut latar belakang atau landasan teori. Landasan teori dari teori Yunan ini adalah adanya temuan teknologi dan persamaan bahasa. Untuk teknologi dilihat dari penemuan kapak tua di wilayah Nusantara secara bentuk memiliki kesamaan dengan kapak yang berada di wilayah Asia Tengah. Nah, maaf ini salah ngetik nih, harusnya Asia Timur ya, mohon maaf nih. Nah, jadi untuk yang teori Yunan ini, dasar yang diambil ada dua. Yang pertama ada temuan teknologi, yang kedua ada persamaan bahasa. Untuk teknologi, sebentar. Oke, sebentar ya, maaf. Untuk yang teknologi, itu ada beberapa keterangan. Nah, teknologi nih, yang itu ada penemuan kapak tua yang memiliki kesamaan dengan kapak yang berada di Asia Timur ya, bukan Asia Tengah. Lanjut berikutnya. Nah, dari segi bahasa. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Campak yang berkembang di Kamboja. Nah, lalu bahasa Campak ini persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan ya. Jadi untuk dasar teori Yunan ada dua ya, ada teknologi dan ada bahasa ya. Oke, sampai sini dulu. Kakak kecepatan nggak? Enggak, Kak. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Kecepatan nggak? Oke. Baik, kakak lanjutkan lagi ya. Nah, kakak lanjutkan lagi untuk yang teori yang berikutnya antara lain. Sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, yang berikutnya ada teori Nusantara. Teori Nusantara yang menjelaskan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Tokohnya adalah Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Ya, jadi teori Nusantara ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Kemudian, teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia, bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan orang luar, tapi keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Coba kamu nanya nih teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Homo soloensis itu artinya apa? Homo soloensis, silakan. Ayo, berani mengeluarkan pendapat. Ayo, apa itu Homo soloensis? Manusia dari Solo, Kak. Manusia dari Solo. Manusia dari Solo, betul. Homo wajakensis. Homo wajakensis, silakan. Apa itu? Yo. Homo wajakensis itu apa? Manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Ya, manusia purba yang hidup di Indonesia, betul. Nah,
Kalau Homo wajakensis itu Homo artinya manusia. Wajakensis itu adalah nama daerah di daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi menurut teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dari keturunan Homo soloensis yaitu manusia Solo dan Homo wajakensis artinya manusia Wajak. Oke, kemudian kakak lanjutkan lagi. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa terjadi perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia alias bangsa selatan yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Wah, jadi teori ini menjelaskan bahwa bahasa yang dipakai di Nusantara yaitu Austronesia itu berbeda dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Jadi untuk teori Nusantara ini, kakak ulang sekali lagi, yang menjelaskan adalah Muhammad Yamin, Goris Kerab, dan J. Crawford menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu orang Melayu bukan dari luar, tapi keturunan manusia Solo dan manusia Wajak. Nah, kemudian terdapat perbedaan antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara itu dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Ini untuk teori Nusantara. Lanjut ya. Oke, nah ini nih. Kalau kita berbicara teori Out Afrika, teman-teman bisa lihat di petanya. Oh, nah Kakak menjelaskan untuk teori Out Afrika ini pendekatan yang dipakai bukan pendekatan sejarah. Pendekatan apakah yang dipakai? Yaitu pendekatan apa coba ya? Pendekatan apa coba? Yaitu pendekatan genetika. Ya, jadi teori Out Afrika itu metode yang dipakai adalah pendekatan genetika. Silakan dilihat. Nah, jadi teori Out Afrika ini menjelaskan bahwa manusia modern dari Afrika kurun waktunya adalah 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Max Inman, ahli genetika. Jadi kakak ulang sekali lagi, Theory of Africa, teori ini menjelaskan bahwa manusia modern berasal dari Afrika, hidup kurun waktu 100 sampai 200.000 tahun yang lalu. Teori Out Africa dikemukakan oleh ahli genetika yaitu Max Inman. Nah, kita lanjut berikutnya, dasar teorinya. Nah, teori Out Africa dasar yang dipakai adalah penelitian DNA. Menurut Inman, tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Jadi menurut beliau itu manusia biasa itu tidak ada kesamaan, tidak ada percampuran dengan manusia purba kayak Pithecanthropus dan lain-lain, tidak ada. Manusia gitu. Manusia purba yang manusia purba ini menurut Max Inman. Nah, kemudian menurut teori Out Africa bahwa manusia Afrika bermigrasi dari Afrika keluar sekitar 5.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Wilayah tujuannya adalah Asia Barat yang ditempuh melalui 2 jalur. Jalur pertama mengarah ke Sungai Nil, melintasi Semenanjung Sinai, lalu ke utara. Yang kedua, yaitu jalur bermula dari Afrika melewati Laut Merah. Jadi kakak ulang sekali lagi, teori Out Africa menjelaskan bahwa manusia Afrika bermigrasi 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Tujuannya adalah Asia Barat. Ya, jadi Asia Barat itu yang kayak Timur Tengah ya, teman-teman ya. Nah, untuk mencapai Asia Barat, mereka menggunakan 2 jalur. Jalur pertama melalui Sungai Nil, melintasi Semenanjung Sinai, lalu ke utara. Yang kedua,
bermula dari Afrika lalu lewat ke Laut Merah. Ini untuk teori out Afrika. Oke, sampai sini dulu. Silakan. Ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Yuk, silakan. Barangkali penjelasan kakak ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu. Ayo, silakan. Yuk, silakan. Yuk, ada yang tanyakan nggak? Kakak Belum, kecepet. Kak. Belum ada. Oke. Yang lain bagaimana? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, siap ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya itu ada teori out of Taiwan. Nah, ya. Kalau dalam bahasa kita, Dek, yang disebut teori of Taiwan itu adalah teori antitesa dari teori Yunan. Jadi kalau dalam bahasa kita kasarnya itu teori of Taiwan itu lawan dari teori Yunan. Jadi dia saingannya lah kalau dalam bahasa kita. Nah, teori of Taiwan sama seperti teori-teori yang lain, ada tokoh yang menjelaskannya. Nah, tokohnya adalah Peter Bellwood dan Robert Blas serta didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Kakak ulang sekali lagi, teori of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood, ya, di mana ada dibantu oleh temannya Robert Blas serta didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Nah, isi teorinya apa? Silakan dilihat di slide berikutnya. Nah, teori of Taiwan menjelaskan bahwa manusia yang ada di Nusantara berasal dari Taiwan, ya. Kemudian pendekatan yang dipakai dalam teori of Taiwan adalah pendekatan kebahasaan yang disebut dengan linguistik. Berdasarkan pendekatan linguistik, bahwa bahasa-bahasa yang dipakai suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia alias bangsa selatan. Kakak ulang sekali lagi. Teori of Taiwan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Pendekatan yang dipakai dalam teori ini adalah pendekatan kebahasaan atau linguistik. Dapat disimpulkan bahwa seluruh bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Nusantara umumnya sama, yaitu Austronesia atau bangsa selatan. Nah, lanjut berikutnya. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur kita di Nusantara maupun di Austronesia. Leluhur kita di Nusantara itu berasal dari Austronesia yang berasal dari Formosa atau Taiwan. Kakak ulang sekali lagi. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia, yaitu di Formosa atau di Taiwan. Oke, baik teman-teman semuanya. Sampai sini dulu untuk teori masuknya nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, jangan malu-malu, semangat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Nah, memang kakak menjelaskan kalau di ini nggak terlalu komplit. Ini kakak bahasnya panjang lebar karena berdasarkan pengalaman-pengalaman, wah ternyata teori-teori bentuk manusia purba, ciri-ciri itu pernah ada yang keluar. Makanya kakak sampaikan secara detail. Oke, sampai sini dulu. Kecepatan nggak semuanya? Enggak, Kak.
Aman. Oke, siap ya. Maaf kakak nanya terus ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini dia. Berikutnya adalah bangsa-bangsa yang bermigrasi ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin yang didasarkan pada penelitian benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Ingat, pebble dan kapak pendek adalah kebudayaan zaman Mesolitikum, ya, zaman batu tua yang ditemukan di pegunungan Bakson daerah Hoabin. Makanya pernah ada yang menyebutkan bahwa kebudayaan dari masa Mesolitikum adalah Bakson Hoabin. Jadi pegunungannya namanya Bakson, daerahnya Hoabin. Ya, ini bangsa Melanesia. Teman-teman bisa dilihat ya, bangsa Melanesia ini kasarnya adalah nenek moyang orang Papua sekarang. Ya, nah ini untuk yang pertama. Ya, yang kedua, bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid termasuk rumpun Vedoid Australoid. Memiliki ciri fisik kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid termasuk kebudayaan Mesolitikum. Kakak ulang sekali lagi ya, 2 kali ya. Bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid termasuk rumpun Vedoid Australoid. Ciri fisiknya antara lain kulitnya kehitam-hitaman, badannya kekar, rambutnya keriting, mulut lebar, hidung mancung. Kebudayaan Melanesia atau Papua Melanesoid digolongkan sebagai kebudayaan Mesolitikum. Lalu berikutnya, keturunan dari bangsa Melanesia antara lain penduduk pedalaman di Malaya, penduduk Aeta di Filipina, suku Sakai di Siak, dan orang Papua, dan orang yang tinggal di kepulauan Melanesia, atau sekarang Oceania ya Dek, yang itu loh pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik. Kakak ulang sekali lagi, keturunan dari bangsa Melanesia ini adalah yaitu penduduk yang tinggal di pedalaman Malaya, penduduk Aeta yang di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, dan orang Papua dan kepulauan Melanesia. Ini bangsa yang bermigrasi. Yang pertama yaitu Papua Melanesoid, bangsa Melanesoid ya. Oke, lanjut berikutnya. Proto Melayu. Ada yang tahu Proto Melayu datang ke Indonesia pada zaman apa? Ada yang masih ingat? Zaman apa coba? Silakan. Zaman apa? Ini bangsa Proto Melayu datang pada zaman apa? Ada yang masih ingat nggak? Silakan. Neolitikum. Ye, benar Faiha ya. Nah, zaman Neolitikum. Neo artinya baru, artinya muda, litikum artinya batu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada yang nanya, zaman Neolitikum itu neo artinya baru atau muda. Litikum artinya zaman batu. Bacanya jangan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Tuh cara membacanya. Lanjut ya, jadi bangsa Proto Melayu mulai migrasi ke Indonesia itu di tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu atau Melayu tua termasuk rumpun ras Mongoloid yang berasal dari Yunan, ya, Cina Selatan. Kakak ulang sekali lagi, bangsa Proto Melayu bermigrasi ke Nusantara itu tahun 2000 sebelum Masehi dan bangsa Proto Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan, Cina Selatan. Lanjut berikutnya, bangsa Proto Melayu memiliki ciri-ciri fisik yaitu sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kakak ulang sekali lagi,
bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan bentuk hidung sedang. Ini bangsa Proto-Melayu. Lalu kebudayaan Proto-Melayu, nah termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaannya yaitu ada yang disebut kapak persegi dan ada yang disebut kapak lonjong. Kapak persegi dibawa melalui jalur barat dan kapak lonjong melalui jalur timur. Kakak jelaskan dulu. Bangsa Proto-Melayu datang ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat meliputi apa aja, Kak? Jalur barat antara lain rutenya ya. Yang pertama dari Yunan, lalu masuk ke Vietnam, kemudian masuk ke Malaysia, lalu ke Singapura, Sumatera, Jawa, Bali, terakhir Nusa Tenggara. Kakak ulang sekali lagi, bangsa Proto-Melayu masuk melalui jalur barat, rutenya adalah yang pertama Yunan, yang kedua ada Vietnam, yang ketiga Malaysia, 4 Singapura, 5 Sumatera, 6 Jawa, 7 Bali, 8 Nusa Tenggara. Finishnya di situ. Nah, kemudian kalau bangsa Proto-Melayu yang lewat jalur timur, awas, jalur timur, rutenya apa aja, Kak? Rutenya 1 Yunan, masuk ke Filipina, masuk ke Sulawesi, lalu ke Maluku, terakhir Papua. Kakak ulang ya rutenya. Kalau jalur timur yang pertama dari Yunan, masuk ke Filipina, masuk Sulawesi, masuk Maluku, dan terakhir Papua. Nah, kemudian untuk bangsa Proto-Melayu, keturunannya apa aja? Suku Sasak, Toraja, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Kita ulang ya. Jadi keturunan dari bangsa Proto-Melayu ini adalah suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Ya, oke, sampai sini dulu untuk bangsa Proto-Melayu. Barangkali ada yang tanyakan nggak? Silakan teman-teman. Ya? Jelas, Kak. Ya ada. Oke, siap. Lanjut berikutnya ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Oke. Yuk. Bentar. Oke, mana nih? Nah, ini bangsa Detro Melayu. Nah, teman-teman kalau keterkaitan bangsa Detro Melayu dengan zaman logam ada keterkaitannya nggak menurut pendapat kalian? Ada keterkaitannya nggak? Silakan. Yuk. Ada keterkaitannya nggak antara Detro Melayu dengan zaman logam? Ada nggak keterkaitannya? Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Berani. Yuk. Silakan. Yuk, Penny, Faiha, Fatia, dan yang lainnya. Ayo, kira-kira ada nggak keterkaitan bangsa Detro Melayu dengan kebudayaan zaman logam di Indonesia? Ada nggak? Silakan. Ada nggak? Kayaknya ada, Kak. Karina, ya kayaknya itu mah bukan kayaknya, tuh harus pasti jangan Pak. Pasti ya, Karina ya. Betul, betul. Jadi apa yang disampaikan Karina itu sangat tepat sekali. Bangsa Detro Melayu, artinya Melayu muda, memiliki keterkaitan dengan zaman logam, yaitu ada yang dikenal kebudayaan Dongson, teman-teman. Ya, zamannya adalah bukan zaman tembaga tapi perunggu. Baik, Kakak jelaskan lagi.
Untuk zaman bangsa Detrok Melayu migrasi ke Indonesia yaitu tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan percampuran dari Proto Melayu dan bangsa Arya. Teman-teman, kalau kita berbicara bangsa Arya, pernah nggak kalian mendengar bangsa Arya memiliki hubungan dengan kebudayaan Sungai Indus? Ada nggak keterkaitannya kalau kalian mendengar bangsa Arya? Ada, Kak. Ada, Kak. Iya, betul ya. Jadi keterkaitannya adalah bangsa Arya adalah bangsa yang datang ke India melalui sebuah celah namanya celah Khaybar. Kemudian mereka menguasai seluruh kebudayaan dan mendominasi. Nah, nanti ada percampuran atau akulturasi antara kepercayaan dari bangsa Arya dengan bangsa Dravida penduduk asli yang kita kenal dengan agama Hindu. Ingat, agama Hindu adalah agama hasil dari perpaduan kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ya, maaf OT dikit ya. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Bangsa Detrok Melayu, ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan orang Indonesia saat ini. Prosesnya melalui jalur barat. Tadi sudah kakak sampaikan, ada dari mana? Yang pertama dari Yunan, yang kedua dari Vietnam, ya, masuk ke Malaysia, kemudian Singapura, Sumatera, Jawa, kemudian Bali, sampai ke Nusa Tenggara. Ya, itu bangsa Proto Melayu. Detro Melayu, maaf kelepotan. Nah, kemudian bangsa Detro Melayu ada keturunannya, yaitu suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Kakak ulang ya. Jadi bangsa Detrok Melayu atau Melayu Muda, nama kebudayaannya adalah Dongson, kebudayaan zaman logamnya itu logam perunggu, kemudian keturunannya ada suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Ya, itu untuk bangsa Detrok Melayu. Oke, lanjut berikutnya manusia purba. Mohon izin ya teman-teman, kakak izin dulu sebentar untuk minum dulu sebentar ya. Izin 5 menit ya, sebentar. Oke. Adik-adik dimohon tunggu sebentar ya. Kakak Sofiannya sedang ada masalah teknis, ditunggu sebentar ya. Oke, Kak.
Maaf ya. Izin dulu Om Endo ya. Oke. Kita masuk ke manusia purba. Nah, jadi tadi sudah teori-teorinya, lalu bangsa-bangsanya ya. Sekarang manusia purbanya. Manusia purba yang ada di Indonesia ada beberapa kategori. Sebelum masuk ke sana, silahkan kalian lihat dulu lokasi penemuan manusia purba. Ini sebenarnya dari segi peta sebenarnya agak melenceng dikit ya. Tapi ujung-ujungnya nih kayak Sangiran. Masa Sangiran ada di dekat Kalimantan, tapi tarik garis lurus ke bawah. Nah, tarik garis lurus ke bawah. Nah, itu Sangiran. Kemudian yang kedua, tempat penemuan yang kedua Trinil. Bukan di sini ya, tapi di bawah nih. Nah, tarik garis bawah ke sini nih. Nah, itu Trinil. Kemudian yang ketiga itu ada Wajak. Nah, Wajak tarik garis bawah ke bawah nih. Nah, ya. Jadi dari titik ini kalian tarik garis lurus ke bawah. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada Flores. Nah, Flores kok di Sulawesi? Aduh, ini teknis ya, maaf. Ini nih dari tanda panah ini ditarik ke bawah. Nah, di sini nih. Ya. Jadi lokasi penemuan manusia purba berdasarkan sumber yang kakak baca disimpulkan ada 4. Yang pertama adalah Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi penemuannya ada di Sangiran, kemudian Trinil, kemudian Wajak, dan Flores. Yuk lanjut ya. Nah, jenis manusia purba. Jenis manusia purba yang ada di Indonesia ada beberapa jenis. Nah, Meganthropus. Kemudian Pithecanthropus. Yang ketiga Homo sapiens. Kakak bantu cara menjelaskannya nanti ya. Oke. Nah, jadi ada 3. Kalau nanti di soal UTBK ada soal misalkan manusia tertua. Oh, jawabnya dari 3 ini mana yang tertua, teman-teman? Maaf, Pak Kakak mau nanya dulu deh, semoga Kakak jawab. Dari 3 jenis manusia purba yang ada di layar laptop dan handphone kalian, menurut pendapat kalian mana yang tertua? Silakan. Meganthropus. Anthropus. Yes, Meganthropus. Good job. Ya, Meganthropus. Meganthropus itu paling tua. Kalau di lapisan tanah nih, teman-teman ya. Dari lapisan atas itu kebanyakan Homo sapiens ya, teman-teman ya, Homo sapiens lapisan atas. Lapisan tengah itu kebanyakan Homo wajakensis. Nah, di situ tuh. Lalu ada Pithecanthropus robustus itu lapisan tengah. Nah, baru lapisan paling bawah baru itu dinamakan apa? Yang dinamakan lapisan tertua. Jadi semakin bawah fosil yang ditemukan, artefak yang ditemukan, maka usianya semakin tua. Nah, dalam ilmu geologi, dalam ilmu arkeologi itu yang disebut dengan metode berdasarkan tingkatan tanah. Jadi cara menentukan usianya berdasarkan di lapisan mana fosil atau artefak itu ditemukan. Kalau misalkan ternyata artefak dan fosil itu ditemukan di bagian paling bawah, berarti paling tua. Kalau berada di paling atas, itu berarti paling muda. Nah, itu aja keterangannya. Oke, jawaban kalian benar ya. Meganthropus itu yang tertua. Nah, ini dia. Tuh ya, teman-teman ya, di laptop dan handphone kalian bisa dilihat ada Sangiran. Oh, Sangiran ya. Nah, di sini ada monumennya juga. Oke, lanjut ya. Kakak bahas untuk yang pertama Meganthropus. Nah, jadi teman-teman, nih yang kalian lihat di foto itu adalah fosil yang ketika ditemukan oleh Von Koenigswald di tahun 1936. Tuh, dilihat di gambar ya. Oke. Nah,
Apa yang dimaksud dengan Meganthropus paleojavanicus? Gini cara membacanya. Mega artinya besar. Mega. Anthropus artinya manusia. Paleo itu dari Javanicus berarti Pulau Jawa. Jadi kalau digabungkan bacanya gimana? Yaitu manusia besar dari Pulau Jawa. Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald di tahun 1941 di Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus adalah manusia purba paling tua. Ingat, paling tua. Kakak ulang sekali lagi. Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koenigswald di Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo, dan fosil atau jenis manusia purba yang paling tua. Nah, lanjut berikutnya. Ketika ditemukan, fosil yang ada adalah fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Nah, maaf ya teman-teman nih, untuk gigi lepas kurang tahu nih, gigi yang kayak gimana no ya. Jadi ada istilah gigi lepas nih, ya. Nggak tahu deh apakah gigi yang tanggal diganti oleh gigi yang lain atau bagaimana. Nanti teman-teman bisa di cross check ya untuk gigi lepas ini apa pengertiannya. Nah, kemudian dari hasil penemuan tersebut bahwa manusia yang ditemukan adalah gigan alias raksasa. Oleh sebab itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus, manusia besar dari Pulau Jawa. Meganthropus paleojavanicus hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Karena fragmen fosilnya ditemukan masih sangat sedikit. Ya, jadi nggak utuh ya teman-teman ya. Tuh, yang ditemukan cuman apa aja. Yang pertama, rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Ya, atau udah gigi lepas tuh maksudnya apa? Mohon maaf nanti kita di cross check lagi ya, apa itu gigi lepas. Nah, kemudian dari fosil tersebut ya, ukurannya sangat besar, makanya disebut Meganthropus paleojavanicus. Lalu Meganthropus hidup di periode 1-2 juta tahun yang lalu. Oke. Ini dia. Oke. Lanjut ya. Berikutnya ada ciri-ciri Meganthropus. Nah, ciri-ciri Meganthropus ada beberapa ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama adalah, nah lihat ciri yang pertama, yaitu badannya tegap dan tubuhnya besar. Adanya tonjolan tajam di belakang kepalanya, kemudian tulang pipi tebal, adanya tonjolan kening yang mencolok, tidak mempunyai dagu, mempunyai otot kunyah, gigi, dan rahang yang kuat, tapi bingungnya, makan kok jenisnya tumbuh-tumbuhan alias herbivora. Nah, volume otaknya adalah 800 cc. Jadi kakak ulang sekali lagi, ciri-ciri Meganthropus, badannya tegap, ada tonjolan tajam di belakang kepalanya, kemudian tulang pipinya itu ada ya, tonjolan kening juga ada mencolok, tapi tidak mempunyai dagu, mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Coba deh kalian kritisi. Gigi dan rahang yang besar dan kuat. Kalau dalam biologi ini termasuk apa? Herbi, omni, atau karni, teman-teman? Silakan pendapat kalian. Karnivora ya, Kak? Karnivora. Tapi yang bikin kita, yang kakak bingung, kenapa sudah ototnya, kunyahnya ada, giginya besar kuat,
kok kenapa hanya tumbuh-tumbuhan? Nah, tapi ini benar-benar ada ya teman-teman ya. Maksudnya sumbernya ada ya. Jadi ya untuk ini ya istilahnya tumbuh-tumbuhan yang dimakan. Entahlah ya. Nah, tapi emang ada di sumber ya gitu. Kemudian volume otaknya kecil yaitu 800 cc. Jadi gini teman-teman ya. Kalau dalam bahasa kita, kenapa sih Kak kok dari zaman Meganthropus tinggi besar tuh, ya, raksasa tuh. Tapi kok sekarang kok tingginya nggak sebesar itu? Nah, jawabannya adalah karena seleksi alam. Ya, jadi kalau kakak baca dari bukunya Iwayan Badrika, kenapa kok manusia purbanya dulu zamannya tinggi banget? Ya. Nah, sekarang kok tingginya cuman ya paling tinggi ya 200 cm, 200 cm gitu kan. Kalau pemain bola dulu ada namanya pemain Jan Koller, tingginya sampai 211 ya, itu di tahun 2001-an tuh. Oh, tinggi banget. Nah, itu kenapa? Jawabannya karena seleksi alam. Ya. Nah, yang kedua, bahkan pernah jadi pertanyaan, kok Kak semakin besar volume otak, tingkat kecerdasannya itu tinggi? Memang. Karena kan kalau misalkan volume otaknya kecil, ketika kita ada istilah memori untuk mengingatnya ya akan terbatas. Tapi kalau misalkan volume otaknya besar, itu kemampuan kita mengingat, kita melakukan apapun, ya itu juga memadai. Nah itu ya teman-teman ya, untuk Meganthropus. Lanjut berikutnya, yaitu, nah ini dia nih, Pithecanthropus teman-teman. Pithecanthropus, Pithe artinya kera. Anthropus artinya manusia. Jadi kakak ulang sekali lagi. Pithe artinya kera. Anthropus artinya manusia. Pithecanthropus adalah manusia purba yang paling banyak ditemukan. Sisa Pithecanthropus banyak ditemukan di daerah Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Jadi Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Lalu sisa kehidupannya banyak ditemukan di daerah Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Lalu berikutnya ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Nah, teman-teman, coba kakak pengen tahu Pithecanthropus mojokertensis, ada yang bisa ngasih pendapat apa artinya? Yang dari Mojokerto. Manusia kera dari Mojokerto. Sip. Manusia kera dari Mojokerto. Ya, Jawa Timur apa Jawa Tengah? Timur. Yes, betul Penny. Ya. Nah, kemudian ada Pithecanthropus erectus. Coba ada yang masih ingat? Ada yang bisa menyampaikan apa bahasa Indonesianya? Pithecanthropus erectus. Silakan pendapat kalian. Ya, ada? Gak tahu Kak. Yang lain. Manusia Jawa bukan Kak? Ya. Ya emang dari Jawa, Dek. Coba. Pithe artinya kera. Anthropus artinya manusia. Erectus berjalan tegak. Tuh, ya. Jadi kalau ada yang nanya Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Nah, ini dulu waktu kakak kuliah, Pithecanthropus erectus candaannya dulu manusia purba Pithecanthropus kok bisa tegak sih? Nah, itu karena dulu plesetannya selalu mengangkat batu ya, sering olahraga tuh pakai batu, tapi batunya batu kuno ya. Nah, itu zaman dulu ya. Oke, curhat dikit ya. Oke, Pithecanthropus mojokertensis yang banyak ditemukan artinya manusia kera berasal dari Mojokerto.
Dan Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Nah, ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri dari Pithecanthropus, teman-teman bisa dilihat. Yang pertama, bentuk tubuhnya 160 sampai 180 cm. Mempunyai badan tegap, tapi tidak setegap Meganthropus. Mempunyai tonjolan kening yang tebal, melintang di sepanjang pelipis. Mempunyai otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Mempunyai hidung yang lebar dan tidak berdagu. Nah, kalian kritisi yang bawah. Jenis makanannya bervariasi dari tumbuhan hingga daging hewan. Nah, kalian kritis itu. Jenis makanannya bervariasi dari tumbuhan hingga daging hewan. Coba tipikal apa itu? Omnivora. Omnivora. Good job. Ya, omnivora. Jadi rumput-rumputan doyan, tumbuhannya juga doyan, hewannya juga doyan. Nah, itu. Kemudian volume otaknya 900 cc. Jadi teman-teman ya, ciri-cirinya kakak ulang sekali lagi. Tingginya 160 sampai 180, badannya tegap, kemudian otot kunyah, memiliki otot kunyah, mempunyai hidungnya lebar dan tidak berdagu, makanannya dari tumbuhan hingga hewan, volumenya adalah 900 cc. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang kalian lihat di sebelah ini adalah fosil dari Pithecanthropus mojocertensis. Tuh, ya. Lanjut berikutnya. Pithecanthropus mojocertensis merupakan Pithecanthropus tertua. Awas. Pithecanthropus tertua. Ditemukan oleh Fong Koeng-Wiswald di tahun 1936 Mojokerto. Berada di lapisan bawah. Nah, ini kebalik ya teman-teman ya. Kalian balik aja. Hidup di antara 1,25 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi kakak ulang. Kesimpulannya adalah Pithecanthropus mojocertensis adalah Pithecanthropus tertua, itu yang pertama. Kemudian ditemukan oleh Fong Koeng-Wiswald dan hidup di antara 1,25 sampai 2,5 juta tahun yang lalu, ya. Nah, kemudian Pithecanthropus mojocertensis yang ditemukan oleh Fong Koeng-Wiswald adalah tengkorak anak-anak. Atap tengkorak yang ditemukan, rahang atas, rahang bawah, gigi lepas. Tuh, di mana-mana gigi lepas ada tuh, ya. Kemudian Pithecanthropus secara ciri fisik berarti tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otaknya sekitar 650 sampai 1000 cc. Jadi kakak ulang sekali lagi, Pithecanthropus mojocertensis itu ditemukan adalah tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Dari kesimpulannya, ciri dari Pithecanthropus mojocertensis, tulang pipinya kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuknya kuku, lalu volume otaknya 650 sampai 1000 cc. Nah, ini dia. Nih, ini yang disebut Homo erectus. Tuh, ya. Kalau ditanya, Kak, bener nggak sih Kak, pada zaman dulu manusia, kenapa kok pada zaman dulu, kenapa kok fosil yang ditemukan kebanyakan tidak utuh Kak, bahkan rusak-rusak? Apakah terjadi saling penggal antara manusia purba satu dengan manusia purba yang lain? Itu sempat rame. Jadi penemuan manusia purba kenapa tidak komplit, kemudian rusak, itu bukan berarti karena zaman dulu itu terjadi kanibalisme, terjadi pembunuhan, itu tidak ada.
Cuman karena faktor alam lah yang menyebabkan semuanya seperti itu. Nah, lalu kemudian ya, Pithecanthropus erectus ini paling luas ditemukan oleh Eugene Du Bois, dan banyak ditemukan di daerah Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Jadi Pithecanthropus erectus itu memiliki daerah persebaran paling luas. Tahun 1890, Eugene Du Bois yang menemukan. Nah, fosilnya di apa aja? Ada Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Nah, kemudian nama ilmiahnya Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus, dan di mana hidup di sekitar 2 juta tahun yang lalu. Lalu ciri-cirinya tuh ya, ciri-cirinya berat badannya 80 sampai 100 kilo, tinggi badannya 160 sampai 180, kemudian apalagi yaitu volume otaknya 750 sampai 1000 cc. Lalu mukanya didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Oke, lanjut berikutnya. Oke. Nah, Homo sapien. Homo sapien adalah manusia cerdas. Nah, Homo sapien memiliki ciri-ciri fisik antara lain, yaitu volume otaknya 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar, bagian mulutnya menonjol dikit, dahi agak miring, di atas rongga ada busur kening, dan langit-langit mulut besar. Nah, kemudian Homo sapien di Indonesia ada 3 kategori. Yang pertama Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Jadi Homo sapien itu ada 3, Homo wajakensis, soloensis, dan floresiensis. Homo wajakensis. Nah, tuh teman-teman bisa dilihat ya dari segi fosilnya. Ini ditemukan di daerah Sungai Brantas, Wajak, Tulung Agung ya. Kemudian ditemukan oleh Eugene Du Bois, hidup di antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Jadi hidupnya itu 25 sampai 40.000 tahun yang lalu. Kemudian menurut Fongkoeng-Iswad, Homo wajakensis adalah Homo sapien atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Yang berikutnya adalah Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan oleh Fongkoeng-Iswad tahun 1931 dan 1934 di daerah Ngandong, Sungai Bengawan Solo. Kemudian fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi, ya tempat penemuannya. Lalu manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada tahun 200 sampai 900.000 tahun yang lalu. Jadi kakak ulang sekali lagi, Homo soloensis hidupnya di tahun 200 sampai 900.000 tahun yang lalu. Nah, Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Gua Flores. Ya, jadi Homo floresiensis itu manusia dari Flores. Kemudian menurut ilmuwan bahwa Homo floresiensis merupakan keturunan dari Homo sapien ya, yang hidup 1 juta tahun yang lalu. Akibat seleksi alam, tubuh mereka menjadi kecil. Lalu menurut jurnal Ilmu Nature menjelaskan bahwa Homo floresiensis itu merupakan spesies manusia purba yang baru, ya, spesies baru manusia, maaf ya. Kemudian kalau menurut Tengku Yakob, ahli purbakala Indonesia, bahwa Homo floresiensis bukan spesies baru, melainkan nenek moyang orang Katai di Flores yang menderita mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil ya. Ini Homo floresiensis. Lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Pembagian zaman batu berdasarkan alat yang digunakan. Nah, ini zaman batu ya. Ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Kakak jelaskan. Kalau Paleolitikum zaman batu tua, Mesolitikum zaman batu madya atau tengah, dan Neolitikum artinya zaman batu muda atau batu baru. Lalu Megalitikum adalah zaman batu besar.
Nah, ini teman-teman ya, untuk zaman Paleolitikum artinya zaman batu tua, ada beberapa ciri-ciri yaitu food gathering, kemudian nomaden berpindah tempat, dan peralatan yang digunakan masih kasar. Lalu pendukungnya, kebudayaannya adalah kebudayaan Pacitan yang dikenal dengan kebudayaan batu karena peralatannya terbuat dari batu. Lalu kebudayaan Ngandong disebut kebudayaan tulang karena peralatannya terbuat dari tulang. Hasil budayanya Pithecanthropus erectus adalah hasilnya yaitu budaya alat dari batu, contohnya kapak genggam. Lalu yang kedua, Homo wajakensis dan Homo soensis, budaya yang ditemukan terbuat dari tanduk tulang hewan. Ya, jadi kebudayaan Pacitan ini Pithecanthropus, kalau Ngandong Homo wajakensis dan Homo soloensis. Baik, sampai sini dulu teman-teman ya. Ada yang tanyakan enggak? Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kakak lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, ini ya manusia pendukungnya nih. Jadi ada Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, dan Homo wajakensis. Nah, ini pendukung dari zaman Paleolitikum. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada zaman Mesolitikum. Nama kebudayaannya adalah kebudayaan Bakson Hoabin, pegunungan Bakson, daerah Hoabin. Manusianya sudah mulai hidup menetap atau semi-sedentar. Jadi gini teman-teman ya. Jadi yang disebut semi-sedentar itu ada yang masih nomaden, ada yang sudah menetap ya. Kemudian mulai ditemukan, mulai bercocok tanam, mengenal teknik melukis di gua. Nah, kemudian hasil kebudayaannya teman-teman bisa lihat ada kapak Sumatera, Kiongken Mondinger artinya sampah dapur dari kerang, ada kapak pendek, dan abri sausoce atau gua sebagai tempat tinggal. Manusia pendukungnya adalah Austro-Melanesoid atau dalam bahasa kita nenek moyang orang Papua. Itu ya, Mesolitikum. Neolitikum, teman-teman bisa dilihat, ciri yang pertama adalah food producing, artinya bercocok tanam, tingkat lanjut. Awas, bercocok tanam tingkat lanjut. Kalau yang tadi tingkat awal, ini tingkat lanjut. Hidup menetap, ya sudah terfokus di satu tempat. Peralatan yang digunakan sudah halus dan cikal bakal masyarakat Indonesia sekarang. Tambahkan lagi, ciri yang kelima adalah primus inter pares. Sudah mengenal sistem kepala suku. Hasil kebudayaannya adalah kapak persegi. Nah, di mana banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Lalu kapak konjong, ada yang besar namanya Klein Bell, ada yang kecil namanya Klein Bell, kemudian yang besar namanya Walzen Bell, banyak ditemukan di Papua. Lalu ada kebudayaan gerabah, gerabah itu tanah liat, ada dua tempat, Vietnam dan Filipina. Kalau Vietnam, Sahyun, dan Filipina, Kalanai. Masyarakat pendukungnya adalah Proto-Melayu Austronesia yang terdiri dari Gayo, Batak, Dayak, dan Toraja. Oke, lanjut yang keempat. Nah, sampai sini dulu dah. Tarik nafas dulu ya, takutnya nggak terlalu cepat nih. Di zaman Megalitikum, teman-teman. Ya, di zaman Megalitikum, hasil kebudayaan pada masa ini berupa bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, kemudian ada beberapa kategori. Ciri-cirinya nih, teman-teman. Animisme, ada yang tahu nggak? Apa itu animisme? Silakan. Ya, animisme itu apa? Ada yang tahu? Animisme itu apa? Ada yang tahu? Animisme itu apa, teman-teman? Kepercayaan kepada roh. Dinamisme, apa pengertiannya, teman-teman? Kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Iya, benar, Kalina. Totemisme apa? Hewan ya, Kak?
Iya. Ya, betul. Jadi kalau animisme itu kepercayaan terhadap roh. Jadi roh itu ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di hutan, ada yang tinggal di sungai, dan lain-lain. Kalau dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan gaib. Kalau totemisme artinya kepercayaan terhadap hewan yang dianggap suci. Sebagai contoh gini teman-teman. Di India, misalkan kalian ke India tuh, tiba-tiba ada sapi lewat, kalian tendangin. Nah, boleh nggak ditendangin? Boleh ditendangin nggak itu hewan kalau di India? Sapi boleh nggak ditendangin? Nggak boleh. Iya, itu namanya totemisme. Artinya hewan yang dianggap suci. Bahkan di India pinggiran, nah di India pinggiran nih teman-teman ya, namanya tikus. Ya tikus ya, kalau lihat tikus mending juga ya. Jadi tikus itu disucikan juga di sana. Ya, tikus itu disucikan. Cuman kalau sekarang kalau kita berbicara India, teman-teman juga sempat dengar ya dulu ya bahwa ada sungai yang dianggap suci dan dikeramatkan ya teman-teman ya, yaitu sungai apa? Sungai Gangga. Nah, jadi sungai Gangga itu dulu pernah disucikan, pernah dikeramatkan, cuman sekarang kotor banget. Kotor banget dah sungai Gangga sekarang ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ciri yang kedua adalah peninggalannya berupa batu besar. Nah, ini menhir ya teman-teman ya. Nah, ini menhir nih, ya, tugu pemujaan. Ini punden berundak-undak alias makam bertingkat ya. Lalu ada waruga dan sarkofagus. Nah, ini nih bedanya nih. Gini. Kalau waruga dan sarkofagus secara fungsinya sama, yaitu tempat menyimpan jenazah. Fungsinya. Kalau secara perbedaannya dilihat dari bentuknya. Kalau waruga itu bentuknya seperti elips atau kubus ya, itu waruga. Kalau sarkofagus bentuknya seperti balok ya. Nah, seperti itu tuh teman-teman ya. Kemudian arca atau patung, lalu dolmen. Teman-teman ada yang masih ingat nggak? Dolmen itu fungsinya buat apa? Naruh sesuatu gitu ya, Kak? Naruh sesaji. Lalu ada pandusa. Nah, jadi pandusa itu atasnya dolmen, bawahnya adalah sarkofagus, bisa waruga ya. Jadi pokoknya atasnya itu dolmen, bawahnya itu tempat untuk menyimpan jenazah. Itu ya untuk zaman megalitikum. Zaman logam teman-teman. Nah, zaman logam adalah zaman di mana kemampuan nenek moyang kita membuat benda yang terbuat dari logam. Kebudayaan ini ya, kebudayaan zaman logam itu dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson dan Bajak. Masyarakatnya itu Netro Melayu seperti Aceh, Padang, Nias, Jawa, Sunda, dan Bali. Teman-teman ada yang masih ingat nggak? Zaman logam itu dulu disebut zaman pertukangan atau perundagian. Ada yang masih ingat nggak? Zaman perundagian itu apa teman-teman? Silakan pendapat kalian. Manusia sudah mengenal untuk mengelola logam ya, Kak? Untuk mengenal logam betul, tapi intinya manusia purba itu sudah mengenal, sudah memiliki kemampuan menciptakan peralatan sendiri yang tadi Penny sudah bilang terbuat dari logam. Good job, ya. Oke, itu untuk zaman logam. Nah, teman-teman silakan dilihat, ya. Untuk zaman logam ini ada beberapa pembagian. Yang pertama zaman tembaga, cuman Indonesia tidak mengalami. Yang kedua ada zaman perunggu. Nah, teman-teman silakan dilihat ya. Ada beberapa istilah yaitu nekara dan moko. Teman-teman coba silakan kalian pendapatnya. Moko itu yang mana? Yang gede apa yang ramping, teman-teman? Moko. Ya. Yang Kanan mana? kiri, Kak. Nah, yang kursornya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, yang ini atau yang ini yang disebut moko tuh? Yang ini apa yang ini?
yang kanan ya, Kak? Yang ini. Yang Iya, ini. Kak. Iya, Kak. Nah, itu namanya moko. Kalau bentuknya ya teman-teman, maaf ya, kalau kakak agak sedikit OT, ya kalau bilang mah seperti bakul nasi ya, tuh bentuknya seperti bakul nasi tuh. Ini namanya moko. Kalau nekara bentuknya seperti dandang nasi. Nah ini nih, untuk nekara ini fungsinya untuk memanggil hujan ya, untuk memanggil hujan, untuk bekal kubur dan upacara. Nah ini nih teman-teman. Nah kemudian kalau ditanya, Kak setelah zaman apakah Indonesia masuk zaman sejarah? Nih urutannya ya teman-teman ya. Jadi dari zaman megalitikum, masuk ke zaman perunggu, masuk zaman besi, baru zaman sejarah. Nah teman-teman ada yang masih ingat nggak? Apa yang menjadi dasar atau bukti Indonesia mengakhiri zaman prasejarah, mengawali zaman sejarah? Apa buktinya, teman-teman? Masih ingat nggak? Ditemukan prasasti Yupa. Iya, betul. Yupa ya. Dari kerajaan Kutai. Nah, prasasti Yupa itu nanti insya Allah kakak akan sampaikan panjang lebar ya di materi kerajaan-kerajaan. Ya, insya Allah ya nanti. Karena yang kakak pakai sekarang urutannya dari ilmu sejarah, kemudian yang kedua itu ada yang kedua itu prasejarah, Hindu Buddha, Islam. Nah, kemudian apalagi Kak, yaitu kolonial, pergerakan nasional baru, nanti reformasi baru luar negeri gitu. Nah, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Ya, Kak lanjutkan lagi. Jadi pembagiannya ada zaman tembaga, perunggu, dan zaman besi. Nah, inilah ciri-cirinya ya teman-teman ya. Jadi kehidupan masyarakatnya sudah kompleks. Jadi sudah ada beberapa keinginan, beberapa suku bangsa, dan lain-lain. Kehidupan religi berkembang pesat ya, animisme, dinamisme pastilah teman-teman ya. Kemudian manusia sudah membuat peralatan dari logam, itu betul. Lalu ada teknik Cirper-2, artinya cetakan, dan bivalve kita menuangkan logam ke dalam cetakan tersebut ya. Jadi kalau Cirper-2 itu cetakannya, kalau bivalve itu kita menuangkan cairan tembaga atau cairan perunggu ke dalam cetakan tersebut. Nah, itu. Lalu muncul profesi yang memiliki keahlian khusus. Ciri-cirinya ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Nih yang kakak maksud bivalve dan Cirper-2. Maaf, di laptop dan handphone kalian jelas nggak untuk teknik pembuatannya? Jelas, Kak. Ya, oke. Syukurlah kalau jelas ya. Nah, lanjut. Terakhir. Nah, ya. Kebudayaan zaman perunggu ya. Nah, ini nekara ya tadi yang sudah kakak sampaikan dari awal. Upacara kematian dan untuk memanggil hujan ya. Nah, biasanya DE, jadi ketika akan memanggil hujan itu, di sini sebelah kiri, sebelah kanan, itu ada sesaji nih. Jadi si nekara itu ditaruh di bagian tengah. Nah, kemudian nanti sang ketua adat itu membacakan mantra, lalu pukul nekara ini 3 kali. Baru dah, kalau misalkan mantranya mantep, pukul 3 kali hujan turun. Nah, gitu. Nah, kemudian moko. Moko itu apa, Kak? Moko itu adalah nekara yang ukurannya lebih kecil. Ditemukan di Pulau Alor dan fungsinya sebagai mas kawin. Ya. Nah, ini ada negara Pejeng. Wow, gede banget tuh teman-teman ya. Ada di Bali tuh, Gianyar. Tuh, di belakang tuh. Oh, gede banget nih negaranya nih. Negara Pejeng namanya. Lalu ada kapak corong. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu, Kak, kapak corong kayak gimana sih? Nah, ini kapak corong nih. Lalu kemudian candrasa, Kak. Candrasa ini nih, yang sebelah kanan. Nah, ini candrasa. Jadi kalau kapak corong untuk upacara adat, candrasa untuk kebesaran juga upacara adat. Nah, itu ya hasil kebudayaannya. Lalu kemudian besi yang terakhir,
yaitu ada mata panah, ada mata lembing, kapak, tulang mawas, soket, beliung, dan sabit. Ya, perkakasnya. Alhamdulillah selesai sudah. Materinya panjang banget ya. Nah ini ya teman-teman untuk materi yang kakak ambil dari berbagai sumber. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Silakan Fatia, Salsabila, Karina, lalu Putri, nah Anissa Diva, Gina, Meisya, Faiha, Fatia, dan Rahma. Monggo, barangkali ada yang tanyakan. Silakan. Kak, mau nanya. Silakan. Yang ini Kak yang tadi jadi dasar teori Nusantara. Sebentar ya, kakak munculkan lagi. Sebentar ya, tunggu. Nah, dasar teori Nusantara. Iya, sebentar. Oke, monggo. Apa? Ya. Silakan. Itu maksudnya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah itu gimana, Kak? Jadi gini, artinya bahasa yang ada di Austronesia itu artinya bahasa selatan, ya. Bahasa selatan. Nah, di mana untuk mengenai bahasanya itu mungkin bisa dilihat dari mungkin ya dialeknya, kemudian bentuk tulisannya dan lain-lain. Nah, beda dengan yang di Eropa ya. Teman-teman masih ingat ya, nanti ujung-ujungnya itu bahasa yang dipakai kan di kita ada beberapa bahasa ya. Dulu ya, ada bahasa awalnya itu kan Sanskerta ya, ada bahasa Sanskerta. Kemudian nanti berkembang lagi ada bahasa Jawa kuno, Bali kuno, Renagari, dan lain-lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan tulisan ini perbedaan bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara. Jadi yang dimaksud adalah bahasa Melayu ya, bahasa selatan ya. Bangsa-bangsa selatan itu umumnya bahasa Melayu yang kakak baca dari bukunya Muhammad Yamin, dan bahasa Indo-Eropa itu meliputi bahasa Eropa ya, yang ada bahasa Inggris dan seterusnya nanti yang bakal bahasa Inggris seperti itu. Kurang lebih ya seperti itu ya yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kalau kurang puas. Ya. Oke, silakan. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Penny ya. Oke. Lanjut berikutnya. Ada lagi? Kak, Ya, Fatia. kalau Chandra itu pada zaman apa, Kak? Apa? Kalau Chandrasa itu pada zaman apa? Kalau Chandrasa ini kan kalau kita lihat dari segi zamannya itu kan zaman logam. Nah, zaman logam yang dimaksud adalah zaman perunggu, Fatia, ya. Zaman perunggu, zaman perundagian. Nah, kalau zaman tembaga kita tidak mengalami. Umumnya kalau zaman tembaga biasanya terdapat sebagai contoh ya di Mesopotamia. Ada bangsa Sumeria, kemudian bangsa Akadia, ya, kemudian ada bangsa Babilonia dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya Fatia ya yang bisa kakak sampaikan. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama Fatia. Silakan yang lain. Kamu nanya problem set boleh? Boleh, monggo problem set. Yang mana? Ini Kak, kepercayaan yang dianut pada masa perundagian tentang kehidupan setelah mati dapat dilihat dari peralatan yang mereka buat, yaitu peralatan yang mereka buat zaman perundagian. Nih, dulu itu ada istilah bekal kubur ya Penny ya, bekal kubur. Nah, jadi ada beberapa peralatan yang umumnya dijadikan bekal kubur, yang dijadikan bekal bagi yang meninggal untuk kehidupan yang akan datang. Nah, salah satu contohnya, maaf ya nih ya kakak kasih, yang pertama di bukunya Bu Siti Waridaki,
Itu ada yang pertama itu kapak corong, kemudian ada nekara, dan ada moko. Tapi kebanyakan pen itu nekara yang dijadikan bekal kubur. Kurang lebih seperti itu pen. Bisa dipahami pen? Jadi berarti kalau ada kapak corong sama nekara, jawabnya nekara aja, Kak? iya, nekara aja. Karena kalau kapak corong dipakai biasanya, umumnya ya, banyaknya itu untuk apa? Umumnya itu untuk ini, untuk upacara keagamaan biasanya, upacara dalam menyembah nenek moyang dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Pen. Jelas, Penny? Apa yang akan sampaikan? Jelas, Kak. Oke, ya, yang lain bagaimana? Ya, silakan. Oke, baik. Udah jam 9:30. Mungkin Om Hendro ada yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak ada sih, Kak. Kayaknya. Atau mau ditutup? Silakan. Ya udah, kita tutup aja nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah materi yang hari ini kakak sampaikan sudah disampaikan lancar dan mudah-mudahan besar harapan kakak. Apa yang kakak sampaikan? Oh iya, ini dia nih. Sebentar. Om Endo sebentar ya. Saya mau share dulu nih kayaknya deh. Oke. Ya, silakan, Kak. Di share dulu ya, sebentar. Saya share dulu nih. Oke. Silakan di-download dulu. Nah, ini dia nih. Yuk. Nah, ya, Penny. Nah, sudah tuh. Silakan download dulu. Ya. Nah, itu ya. Jadi materinya sudah kakak sampaikan nih. Ini nih udah ada nih materinya. Zaman prasejarah, silakan di-download dulu. Kayaknya bisa langsung di-download dulu atau gimana ya Om Hendro nih? Udah disampaikan nih. Kalau misalnya ditutup, bisa nggak nge-download lagi? Oh, paling nih sih, Kak, download di Google Drive atau di-upload dulu, nanti dikasih linknya aja, Kak. Oh gitu. Ya. Ya udah kalau begitu, gitu aja ya. Itu aja mungkin yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah.